Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi tipis sebesar 0,36%. Dengan total market cap mencapai di 2,82 triliun US dollars. Dan untuk hari ini, Bitcoin dominance terjadi peningkatan sebesar 0,15%. Ya. Nah, untuk BTC sendiri pada hari ini, atau lebih tepatnya ya jam 7 pagi tadi, daily close-nya masih sedikit di atas dari daily close yang terjadi di tanggal 3 dan 4 Maret. Ya, jadi sebenarnya belum terbuat lower low begitu ya. Nah, tetapi ya at least itu untuk sekarang. Kita lihat besok. Besok apakah akan lanjut membuat lower low atau tidak. Ya, tapi mungkin lebih penting dibandingkan itu, dibandingkan daily, menurut gua lebih krusial untuk weekly close-nya. Ya, seperti yang kita bisa lihat di sini, apabila terjadi weekly close di bawah dari BSB, itu artinya kita jebol. Nah, kalau sampai jebol, ya statistiknya kita akan membuat lower low. Nah, kita akan coba bahas dua-duanya nih, ya. Kalau terjadi pantulan dan kalau terjadi jebol dari BSB, ya. Nah, kalau terjadi pantulan, itu statistiknya dia akan membuat higher high, even new all time high. Kalau dia dekat sama previous all time high-nya seperti di 2024, ya. Nah, tapi statistik yang sering terjadinya yang bisa dibilang almost every time adalah mantul itu akan membuat higher high, ya. Nah, perbedaannya mantul sama retest apa? Kalau retest itu cuma kayak begini nih. Ya retest ya. Si weekly close-nya bisa bearish atau bisa juga cuma ngedoji. Nah, itu kita hitung sebagai retest ya. Nah, tapi kalau pantulan adalah weekly close yang bullish dan dia berhasil weekly close di atas dari BSB. Nah, itu kenapa makanya kita sebut sebagai mantul. Begitu. Nah, ini contoh mantul nih. Mantul membuat higher high ya. Kita ambil contoh lagi mantul di sini. Mantul membuat higher high. Lalu contoh lagi yang mungkin paling dramatis di sini ya. Di 2021 nih. Mantul, higher high. Nah, bedakan ya. Ini retest, ini mantul, ini mantul. Ini retest nih. Kalau candlenya nggak hijau, itu kita sebut sebagai retest. Nah, kalau cuma retest, itu statistiknya nggak terlalu besar untuk lanjut membuat higher high. Banyak terjadi fake out gitu. Ya, nggak sebagus statistik kalau mantul. Contoh retest dan gagal tuh seperti apa? Kayak di sini nih. Ini retest, gagal dipertahankan, apa yang terjadi? Ya lower low begitu. Retest lagi yang gagal tuh contohnya di mana ya? Nah, ini retest nih. Ini retest gagal ya, gagal mantul, apa yang terjadi? Lower low. Begitu. Jadi kemarin benar dia berhasil retest ya, tetapi belum berhasil mantul. Nah, kalau kita udah lihat statistiknya belum berhasil mantul ya berarti jangan kita buru-buru dulu menyimpulkan bahwa akan pasti naik. No, ya kita sudah bahas tadi minggu kemarin. Ini baru setengah jalan. Kita butuh pantulan untuk memastikan konfirmasi bahwa BTC akan lanjut membuat higher high. Nah, ternyata hari ini malah lebih cenderung bearish. Tapi ingat, ini belum terjadi weekly close. Weekly close-nya 20 jam lagi. So, jangan tebak-tebakan. Ya, tapi kita akan bahas juga dari sisi yang bearish-nya. Tadi kan sisi bullish. Nah, sisi bearish-nya gimana, Bang? Sisi bearish-nya itu kalau sampai terjadi weekly close di bawah dari BSB. Seperti contohnya di sini. Ya, ini kan di bawah nih, ya. Lalu contohnya lagi yang di bawah tuh di sini nih, ya. Nah, lalu kalau ya yang paling kerasa sih di sini waktu weekly close di bawah dari BSB di cycle kemarin nih, ya. Nah, seperti yang kita bisa di sini ya. Kalau terjadi weekly close di bawah dari BSB, yang terjadi statistiknya kebalikan dari mantul. Kalau mantul membuat higher high. Nah, kalau di sini ya kalau jebol akan membuat lower low dan itu statistiknya sangat kuat ya. Kita ambil dulu deh dari 2024 ya. Jebol. Waktu jebol, nah gue ingat banget nih di sini. Mana lu bilang jebol BSB, malah ngepam tuh. Wah, dasar lu bla 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 ya. Taunya apa yang terjadi? Udahnya tetap bermain ke statistiknya. Nah, ini makanya kenapa kita harus pakai data fakta statistik, nggak bisa cuma pakai perasaan. Kalau ngomong perasaan, gue juga pengen cuma ngepam begitu. Jadi ingat, setelah jebol pun masih bisa dia ada pam dulu, gitu. Ada pam dulu, ada fake out dulu bisa, ya. Tapi statistiknya berkali-kali saat sudah terjadi weekly close di bawah dari BSB itu minimal, ya minimal dia akan nge-wick lebih rendah dibandingkan dengan weekly close yang terjadi di minggu itu. Oke, kita ambil contoh di sini ya. Ini weekly close kan di angka 55.829.
Ya. Mau dia ngepam dulu, mau dia jungkir balik dulu, mau dia salto dulu, ya. Statistiknya berkata bahwa dia minimal akan nge-wake lebih rendah dibandingkan dengan 59, tapi 55.829. Dan itu terjadi bukan cuma di sini, ya. Ini terjadi juga di sini, ya. Kita bisa jebol di sini. Apa yang terjadi? Weekly close di bawah dari sini, ya, membuat lower low. Bahkan juga kalau kita lihat di sini, ya, jebol di sini, ya, apa yang terjadi? Minimal di bawah dari sini. Nah, bahkan lower low-nya bisa lebih signifikan lebih dalam dibandingkan dengan struktur sebelumnya. Seperti contohnya di sini, ya. Dia membuat lower low lebih ekstrim. Lalu kita ambil lagi ke sini, ya, weekly close di bawah, apa yang terjadi? Ya, kena minimalnya dan juga bahkan lebih rendah lagi dibandingkan dengan ya struktur sebelumnya. Nah, ini terus berulang-ulang begitu. Nah, itu statistik yang kita perlu tahu. Dan yang sayangnya kita nggak pernah bisa tahu adalah di mana dia akan sampai lower low-nya gitu, sampai sedalam apa. We'll never know. Kayak contoh di sini, ya. Ini secara volatility lebih gila. Ini minus dari week ke atas, week paling atas sampai week paling bawah itu minus sampai 55%. Nah, tapi di waktu bersamaan juga, ya, statistik yang sama-sama jebol dari BSB itu bisa jauh lebih santai. Kayak contoh di sini, ya. Dia dari week tertinggi sampai week terendah hanya minus 21 aja, udah gitu naik lagi. Nah, itu kita nggak pernah bisa tahu. Lower low-nya cuma 20%, belasan persen, atau bahkan 50%. Karena tanda-tandanya nggak ada perbedaan, sama aja. Paling mungkin ya kalau mau dibilang tanda-tanda ya, mungkin momentumnya lah, gitu, momentumnya lebih parah nggak ya sebelumnya. Biasanya kalau jebolnya makin parah, bisa lebih serem, begitu. Ya, tapi in general kita nggak pernah bisa tebak sih. Begitu, kita nggak pernah bisa tebak jebolnya bisa dalam apa. Kayak contoh di sini deh, ya. Jebol di sini kan mungkin kerasa lebih dramatis dibandingkan di sini. Ya, kalau kita mau ngomong minusnya, tapi ya minusnya ini dari week tertinggi sampai terendah, ya apa namanya, minusnya bisa gedean ini. Padahal kalau ngomong secara dramatis lebih dramatis ini kan. Ya, jadi makanya sekali lagi kita nggak bisa nebak kalau sampai jebol dari BSB itu lower low-nya bisa sampai sedalam apa. Begitu. Bisa cuma lower low sebentar ya. Recover lagi gitu ya, nggak stres. Bisa juga kondisinya sampai kayak bear market begitu ya. Nah, itu aja ya, itu aja yang harus kita sadari begitu. Dan kita harus siap dengan dua skenario tersebut, skenario bullish maupun bearish. Kalau bullish sih gampang ya, rata-rata orang siap lah bullish, kecuali lu pegang posisi short gede banget gitu ya. Tapi in general orang lebih siap dengan skenario bullish. Tetapi lu juga harus siap dengan skenario bearish. Karena ingat ya, kita harus siap dua arah ya. Siap terjadi hal yang tidak sesuai dengan harapan kita begitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk aja ke DXY. Untuk DXY atau indeks dolar, kondisinya itu dia lanjut melemah kemarin ya, tapi hari ini kan sudah berhenti dan daily closing di bawah dari 104,15 begitu ya. Oke. Next untuk Bitcoin dominance, dia berhasil bertahan di atas dari 61,19 ya. Nah, apakah pada hari ini akan terjadi pantulan? Ya? Nah, kalau sampai terjadi pantulan, ya harapan gua adalah dengan kondisi Bitcoin rally, jangan dengan kondisi Bitcoin koreksi. Karena sekali lagi, kalau Bitcoin dominance ngepam, ya, dan BTC USD turun, itu alts akan muntah darah, begitu. Ya. Jadi harapannya kalau sampai terjadi pantulan, jangan dalam kondisi BTC USD koreksi begitu ya. Nah, selanjutnya untuk balance sheet sendiri kondisinya itu masih terus turun, jadi jelas masih QT ya, masih QT. Jadi jangan aneh-aneh, jangan tebak-tebakan altcoin season ya. Kalau gua rasa sih sekarang ya, dari komen-komen, dari sosmed lah, terutama kalau komen-komen sih udah lumayan lama lah. Komen di TC itu udah nggak terlalu banyak yang percaya sama dukun altcoin season. Nunggu data, udah bagus lah. Tapi kalau gue perhatiin belakangan ini ya, di sosmed pun ya, yang non TCI tentunya ya, jadi ngelihat di sosmed aja in general, gue lihat komen, orang udah banyak yang nggak percaya deh ya, altcoin season nggak bakal jadi, udah banyak yang seperti itu ya. Nah, jadi ya ada bagusnya juga lah, minimal harusnya nggak kena lagi dukun santet altcoin season begitu. Nah, buat lo yang di TCI kan sudah tahu nih apa yang harus ditunggu. Minimal QT-nya berhenti. Itu dulu QE boleh ntaran deh ya, boleh ditunda dulu nggak apa-apa QE, tapi minimal QT-nya stop. Karena
kita sebenarnya minimal ya untuk dapat altcoin season itu minimal nggak QT begitu. Datanya menunjukkan seperti itu. Ya, kalau dia nggak QT aja, dia stagnan aja gitu ya si interest rate-nya. Ya, nggak dalam QT, nggak dalam QE gitu di tengah-tengah, itu bisa altcoin season. Seperti yang terjadi di 2017 itu nggak dalam masa-masa QE ya, tapi bisa altcoin season. Nah, tapi pas udah mulai habis liquidity-nya nih, lihat sendiri ya. Saat udah mulai turun drastis, masuk ke QT, apa yang terjadi? Altcoin seasonnya mulai luntur, hilang momentum dan akhirnya masuk ke ya BTC season. Nah, BTC season itu terus terjadi dan berhentinya kapan? Tepat saat berhenti QT. Nah, ini bukan cuma QT tapi dikasih QE. Ya udahlah, langsung lanjut dan akhirnya kapitulasi di 2021. Walaupun dengan catatan ya, ini sempat ada fake out yang lumayan gede nih. Dan lumayan lama juga gitu. Tapi in general, kalau lo dalam masa-masa QE atau tidak QT itu akan bagus untuk alts begitu. Tapi kalau gue pribadi sih tetap menyarankan udah bikin 70-30 aja. Sampai masuk ke QE atau at least berhenti QT, nanti dia ngebengkakin sendiri kok. Nggak usah distresin ya, nggak usah distresin, nanti dia ngebengkakin sendiri. Kayak gitu ya. Dan mungkin setelah sudah masuk ke QT atau QE, lu bisa lebih fokus ya untuk DCA-nya di alts yang lebih bagus secara price action begitu. Karena again ya, at the end of the time ya, price action is king begitu ya. Oke, jadi itu kurang lebih untuk Bitcoin dominance dan juga DXY ya. Selanjutnya kita akan masuk dulu aja ke news. Untuk news ini datang dari FIFA ya. FIFA sepertinya mulai tertarik untuk membuat koin atau token ini tepatnya ya. Nah, market US sebagai consideration-nya. Lucu juga ya, US ya. Padahal kan US nggak terlalu peduli sama sepak bola ya, nggak terlalu peduli sama football. Footballnya mereka malah itu ya, American football ya, very different. Nah nggak tahu kenapa nih marketnya di US ya. Ya tapi ya apapun itu ya, semakin banyak yang tertarik dengan kripto sebenarnya ya, karena bisa dibilang kripto itu banyak sekali utility-nya begitu ya. Tetapi ya utility ini sering kali tertutup sama hype begitu. Ya, kayak contoh gini aja nih ya. Contoh misalkan kita ngomongin soal hype dari misalkan ETH lah dulu gitu ya. Wah, ETH nih ya. Ini bakal jadi kayak internetnya dari blockchain begitu ya. Wah. Tapi ujung-ujungnya banyak orang yang kemakan hype-nya dengan lebih ke wah ini kita bisa pakai buat smart contracts nih, bla 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 bla. Wah, orang bakal banyak pakai banget ETH-nya. Bener, ETH-nya naik dan lain-lain ya. Nah, tapi ujung-ujungnya juga banyak project-project di dalamnya ya hanya hit and run begitu. Tapi gini, apapun itu ya, itu sama seperti ya at least dari pandangan gue ya, itu sama seperti dulu di masa-masa awal-awal internet begitu. Itu potensi luar biasa besar ya. Tetapi faktanya di awal-awal itu banyak sekali project-project di internet gitu ya, atau perusahaan-perusahaan yang .com gitu ya, itu akhirnya nggak guna dan akhirnya menjadi .com bubble kan. Nah ini akan sama menurut gue, di kripto juga akan sama. Akan banyak sekali sebenarnya project-project kripto yang nggak jelas dan nggak ada gunanya gitu. Nah itu semua ya, sayangnya kita nggak pernah bisa tahu mana yang bakal survive, mana yang akan jadi seperti Amazon, mana yang akan seperti Google gitu ya, atau lebih tepatnya Alphabet mungkin kalau kita lihat dari ininya ya, sahamnya ya. Lalu apalagi ya itu sih mungkin yang paling kepikiran di otak ya, Amazon dan lain-lain gitu ya. Nah kalau di kripto enaknya apa? Ada BTC sebagai induknya lah gitu kasarnya. Nah tapi masalahnya apa? Ya orang banyak yang terlalu greedy begitu. Wah ngapain pakai BTC? Nggak akan kaya. Lucunya orang-orang yang bilang beli BTC nggak bakal kaya itu malah banyaknya miskin di market, hancur di market. Ya salah satunya tuh temen Sato ya, yang masuk berapa puluh juta jadi ratusan juta tuh ya. Ya dibilangin udah ya lu sebagian besar masukin BTC. Ngapain BTC? Nggak akan kaya pakai BTC. Apa yang terjadi? Dari profit ratusan juta, kalau nggak salah 300 something gitu ya, gue lupa buntutnya berapa, itu sekarang nol lagi ya, nggak tahu minus atau nggak tahu ya, tapi nol lagi gitu. Ditanya terakhir gimana tuh, terakhir kan lo profit gede, oh iya ya inilah banyak yang kena begini gitu ya, ujung-ujungnya hilang lah, dia bilang begitu. Jadi dari puluhan juta jadi ratusan juta ya, hancur lagi semua. Kenapa? Karena ya punya mindset seperti itu, punya nggak akan kaya pakai BTC. Wah ya oke, siap ya, tapi lo jadi miskin malah nggak pakai BTC begitu ya. Oke,
Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan lihat minggu depan nih. Minggu depan ada apa aja? Untuk minggu depan, pertama hari Senin, kita tidak ada economic calendar atau nggak ada news penting di economic calendar ya. Hari Selasa dari US kita akan ada JOLTS jobs opening ya. JOLTS job openings ya di jam 9 malam. Lalu hari Rabu kita akan ada core CPI dan CPI. Ini cukup penting ya, ngomongin soal inflasi soalnya ya. Belakangan ini The Fed mulai gencar lagi ngomongin inflasi. Dulu kan sempat lebih fokus ke labor market. Nah, belakangan ini malah lebih banyak ngomongin inflasi ya. Lalu crude oil inventories di hari Kamisnya ada 10-year note auction. Ya, ini penting juga. Tapi ya penting tapi biasanya nggak langsung ekstrim banget gerakin market sih, tapi sebenarnya data ini penting ya. Lalu ada juga initial jobless claim seperti biasa dan PPI ya, ini PPI juga penting. Untuk hari Jumatnya akan ada 30-year bond auction tapi subuh ya. And then sisanya sih tidak ada kayaknya ya. Ya nggak ada ya. Sabtu ya otomatis seperti biasa nggak ada juga. Oke. Itu kurang lebih untuk minggu depan ya. Jadi in general hari Senin dan Jumat kita nggak akan ada data yang terlalu penting secara dari economic calendarnya begitu ya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada event atau news tertentu yang mendadak ya itu otomatis nggak akan ada di economic calendar ya. Oke. Next kita akan langsung aja masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa kita akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini sebuah bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini belum ada setup futures ya, karena belum terjadi retest di support maupun resisten yang terdekat ya. Nah, jadi tinggal spot aja. Untuk spot ada di angka 84.000 lebih 89 USD, MA 200 dan cukup jauh di bawah di angka 73.116. Next kita masuk ke Ethereum. Nah, kalau untuk Ethereum kita ada setup ya. Kemarin Ethereum itu berhasil rally ya 2,9% lah ya. Nah, buat lo yang sudah buka posisi long sesuai dengan pembahasan di di DCWT ya, congratulations. Retest 1, retest 2, kebuka posisi long, kena target TP dan profit 2,5%. Asik nih sebenarnya ya untuk si Ethereum. Ethereum kemarin berarti ya tanggal 7 lah. Tanggal 7 kita kebuka posisi long, profit ya. Nah, kemarin tanggal 8 posisi longnya lagi-lagi juga profit. Ya, double profit dan dua-duanya dari posisi long untuk dari Ethereum ya. Oke. Next kita akan masuk ke spot. Untuk spot di angka 2177,3, 2123,4 dan 1932,7 ya.
Oke, sebelum kita tutup DCWT sesi, ya bukan sesi pertama, ini untuk hari Minggu hanya satu saja DCWT ya. Gue ingin bilang nanti gue ada rencana kayaknya mau update memes ya di sore ya. Itu untuk ya inilah sedikit pengumuman. Nah selanjutnya kita akan ada sedikit wejangan juga untuk para newbies ya. Untuk para newbies yang mungkin sekarang berpikir, waduh bang, ini kan lu sempat bahas nih bang, kalau ada potensi bisa sampai jebol BSB, ini apa mendingan kita tutup dulu aja bang, tutup dulu sekarang, udah gitu nanti siapa tahu kalau lebih rendah lagi, misalkan ke EMA 50 kita bisa beli di bawah. Hati-hati dengan pemikiran seperti itu. Ya ada alasannya kenapa kita selalu tekankan DCA. Karena saat kita sudah mulai menebak-nebak ya, ini kan belum terjadi weekly close nih, masih ada 20 jam lagi ya. Masih belum terjadi ya apa namanya konfirmasi begitu. Udah banyak yang gatal dulu nih. Saat ini saat candle masih running, usahakan kita jangan banyak menganalisa dulu. Kita menganalisa saat sudah terjadi konfirmasi. Nah, itu adalah salah satu tindakan kita yang cocok dengan aturan bereaksi terhadap market instead of nebak-nebak. Begitu. Ya, gua ngerti untuk para newbies ya kadang-kadang gatal gitu, aduh gimana ya, udah kalau begini caranya lumayan nih, misalkan gue tutup dulu semua posisi gue sekarang, nanti dia turun lagi, nah gue beli di bawah semua itu lebih untung, bener nggak? Ya bener secara teori, tapi kalau sampai seandainya nggak kena target buat lu beli gimana? Nah itu yang sering kali terjadi dan sering kali membuat orang beli di pucuk. Loh bang kok bisa jadi beli di pucuk? Kita ambil contoh kayak di sini deh ya, kita ambil contoh di masa-masa daerah sini nih. Bahkan di sini ditambah dengan dukun dulu ya. Ada yang bilang gini, ngapain beli sekarang? Udah jangan mau lagi ya kemakan. Ya padahal lucunya kalau ngomongin struktur udah membuat higher low nih ya. Dan kalau statistik udah berhasil mantul di BSB lagi. Aduh itu statistik sangat penting padahal kan ya. Nah tapi nggak mau, ada yang nggak mau tahu. Wah ngapain beli sekarang? Ini bakal fake out lagi ya. Nah, kenapa banyak yang merasakan fake out lagi? Karena berkali-kali kena fake out. Nah, berarti pakai perasaan kan, bukan pakai fakta data statistik tuh. Wah, ini ngapain beli di sini? Udah, ya jangan dengerin. Kita nggak usah DCA. Nanti kita all in ya. Kita all in di 40 ribuan. Lihat aja ya. Lihat aja pasti akan ke sana. Taunya apa yang terjadi? Boom, naik ke atas. Nah, itu gue nggak terlalu kaget kalau tuh orang yang teriak-teriak 40 ribu yang di sini, ya dukun 40 ribuan di sini, itu waktu naik ke atas dia FOMO, begitu. Nah, masanya ya kalau FOMO misalkan FOMO-nya mungkin masih baru di sini gitu itu masih mending, tapi ya tetap nggak ideal ya, lebih baik DCA terus. Nah, tapi masalah kalau lu FOMO-nya telat dan masuk ini masa-masa yang ya kayak ya nggak usah banyak ngomong inilah teori. Udah berapa banyak yang bilang aduh bang gue nyangkut di 104 ribu, bang gue nyangkut di 107 ribu, itu kan deket-deket ke all time high kan. Nah ya itu terjadi kenapa ya, karena ya begitu. Ya, seringkali kita menunggu harga lebih rendah, nggak sampai naik, langsung emosi yang main. Nah itu kalau udah sampai emosi yang main tuh udah berantakan. Begitu ya. Jadi untuk para newbies, kita sekali lagi tugasnya bukan nebak market mau kemana, ya. Tapi tugas kita adalah bereaksi. Ya, kita bereaksi setelah market ngasih data ke kita. Gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir kita tutup dengan salam tabur tuai. Apa lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.